Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap sehat, tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan ya, walaupun kita masih belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang globalisasi, tema 4, subtema 1. Dengan materi pembelajaran globalisasi dan pengaruhnya bagi kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Yuk kita simak video pembelajaran berikut. Adakah yang tahu apa arti dari globalisasi? Global artinya mendunia, sedangkan globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, antar negara saling interaksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintas batas negara dalam banyak hal, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi bisa kita lihat dari produk-produk luar negeri yang bisa kita temui di Indonesia sampai saat ini. Tanda-tanda globalisasi bisa kita lihat sebagai berikut. Tanda yang pertama adalah batas negara semakin menipis. Tanda yang kedua, saat ini informasi mudah menyebar. Tanda yang ketiga adalah kegiatan perdagangan semakin meluas. Era globalisasi seperti sekarang menyebabkan berbagai informasi dari belahan dunia dapat menyebar dengan cepat. Sebagai contoh, berita bencana alam yang terjadi di negara tetangga dapat kita ketahui beberapa saat setelah kejadian. Inilah salah satu dampak kemajuan teknologi komunikasi di era globalisasi. Apakah globalisasi memberikan dampak bagi kehidupan manusia? Yuk kita simak dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Kita mulai dampak positif. Yang pertama, pola pikir masyarakat semakin maju. 2. Kemajuan di bidang teknologi yang memudahkan kehidupan manusia. 3. Meningkatkan kualitas diri dan semangat kerja. 4. Ruang sosial semakin terbuka. 5. Terjadinya pertukaran kebudayaan antar bangsa. 6. Terjadinya akulturasi antar budaya. 7. Terbukanya peluang pasar. 8. Kesempatan kerja semakin luas. 9. Semakin mudahnya akses informasi. Berikutnya dampak negatif. Yang pertama, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Kedua, kecenderungan hedonisme. Ketiga, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. 4. Munculnya sikap individualisme. 5. Munculnya sikap kebarat-baratan. 6. Lunturnya semangat gotong royong. 7. Menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. 8. Produk lokal dapat kalah bersaing. Dan 9. Budaya daerah semakin terkikis. Bagaimana cara menyikapi dampak negatif globalisasi? Berikut kita simak cara menyikapi dampak negatif globalisasi. Cara pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kedua, menyeleksi atau menyaring budaya asing agar dapat menerapkan budaya positif dan meninggalkan budaya negatif. Berikutnya, belajar dengan giat agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Cara berikutnya yaitu mengikuti perkembangan dunia di berbagai bidang melalui media massa. Berikutnya, tetap melestarikan budaya bangsa Indonesia. Cara berikutnya, membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan mengembangkan sikap hidup hemat. Berikutnya, mengembangkan sikap mencintai barang buatan dalam negeri. Materi berikutnya, kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Faktor yang memengaruhi kerjasama negara-negara ASEAN yang pertama, kedekatan letak geografis. 2. Kesamaan nasib dan sejarah. 3.
strategisnya letak kawasan. Keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Kedua, meningkatkan kualitas sarana dan kesehatan negara-negara ASEAN. Ketiga, melakukan penanggulangan bencana untuk wilayah negara-negara ASEAN. Empat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Dan kelima, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Berikutnya, kerjasama ASEAN dalam bidang kebudayaan. Berikut kita lihat bentuk kerjasama antar anggota ASEAN dalam bidang budaya. Manfaat kerjasama antar anggota ASEAN di bidang budaya. Yang pertama, melestarikan budaya negara-negara anggota ASEAN. Kedua, memperkenalkan budaya negara-negara anggota ASEAN. Ketiga, mengembangkan industri budaya dan pariwisata negara-negara ASEAN. Keempat, mengetahui tradisi dan kebudayaan negara-negara ASEAN. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran pada kesempatan ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.